Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zeta Efrima Adistria dengan NIM 040103200015 dari kelas B1 Konseling Individu dan Kelompok Prodi Bimbingan Konseling Islam. Nah, di sini saya akan mencontohkan video konseling kelompok dengan permasalahan mengatasi sifat mudah marah. Yuk langsung saja kita tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai kegiatan untuk malam ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Zeta Efrima Adistria, di sini sebagai konselor. Lanjut ke mbaknya. Nama saya Yuliska Vindi Aulina. Lanjut. Nama saya Putri Nanda Soleha. Halo mbaknya. Saya Afde. Saya Lala. Oh ya. Tadi kesini kalian naik apa ya? Naik motor. Oh, naik motor sendiri-sendiri? Iya, kita boncengan. Oh, berarti rumahnya deket-deket ya? Iya. Oh iya, udah pasti gitu ya. Iya. Nah, sebelum kita memulai untuk konseling malam ini, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu ya, agar otak kita itu kayak fresh, nggak terlalu sepaneng gitu ya. Nah, ini nggak terlalu sepaneng biar bisa menyelesaikan masalah dengan otak yang dingin gitu ya. Nah, saya mempunyai permainan yaitu 369 tepuk tangan. Jadi, nanti misalkan tidak boleh menyebutkan angka 3 dan kelipatan 3. Jadi kalau 3 itu tidak boleh disebutkan, harus tepuk tangan. 1, 2 tepuk tangan gitu. Oh, jadi bilangan 3 itu diganti dengan tepuk tangan ya, gitu ya? 6 juga gitu, 9 juga gitu ya. Ya, kita mulai ya. Ya, 1, 2, 3. 1, lanjut Mbak. 2, 4, 5, Ya, lanjut. 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16. 17, 18. Enggak fokus saya. Ya, nggak apa-apa ya. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke tahap transisi. Nah, sebelumnya kita kan sekarang ini mau melakukan konseling kelompok. Nah, saya tanya dulu, apakah kalian sudah pernah atau sudah mengetahui pengertian dari konseling kelompok? Belum. Nah, kalau belum, konseling kelompok yaitu konseling yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dalam antar individu di dalam suatu kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok. Paham? Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya mendapat laporan kalau kalian itu kesini itu mau menyelesaikan suatu masalah, yaitu tentang kalian yang suka marah-marah, gak jelas gitu ya. Nah, kira-kira apa alasan dari kalian kok bisa suka marah-marah gak jelas? Dimulai dari Mbak Lala terlebih dahulu. Kalau saya mungkin saat PMS, jadi masalah-masalah kecil gitu pasti nanti dibesar-besarin pas PMS, mungkin ke bawah hormon. Tapi nggak baik juga kan kalau marah gitu. Berarti kayak setiap bulan mau datang bulan Ya, gitu. selalu marah gitu. Oh ya, kalau Mbak Vindi? Oh, kalau saya itu saat banyak tugas itu kan stresnya kalau apa-apa sedikit marah karena kepikiran tugas terus. Kalau Mbak Nanda? Kalau saya itu kalau ada teman yang jahil sedikit pun gitu, saya selalu berkata kasar. Berkata kasar gitu. Kalau Mbak Afda? Kalau saya itu orangnya kan nggak sabaran nih, jadi saya tuh nggak suka kalau lihat teman saya tuh nggak cak-cak gitu, dan itu bawaannya saya tuh pengen marah terus. Akhirnya kan teman saya ini tuh nggak suka sama saya karena saya suka marah-marah nggak jelas kayak gitu. Padahal saya tuh karena nggak suka marah-marah itu karena lihat dia tuh nggak sat-sat gitu. Ini berarti Mbak Afda itu orang yang satset, sukanya gitu. Iya, saya tuh ayo harus gitu ya. Ayo. Oh iya. Kira-kira di sini masalah siapa yang mau dibahas kira-kira? Mbak Nanda aja deh. Gimana yang lain? Setuju? Setuju. Ya. Oke, Mbak Nanda bisa diceritakan lebih lanjut gimana? Ya gini loh, kalau kumpul sama teman-teman saya kan ada yang salah satu yang suka jahil gitu. Kalau saya dijahilin cuma dipegang gini, saya sudah berkata kasar gitu. Langsung kayak langsung marah gitu. Gimana contohnya, Mbak? Kalau gini kan ya, kalau saya sibuk mainan HP atau penting terus digini kan, saya akan Cok, kamu ngapain sih? Gitu. Berarti kayak kalau misal refleksnya gitu. parah ya, Mbak. Kasar. Ya. Itu. Ya,
mungkin dari teman-teman ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Nanda yang suka berkata kotor ini. Ya gimana Mbak Ya Abda? itu harus diganti mungkin gitu. Banyak siraman rohani gitu. Mungkin tubuhnya banyak setannya. Jadi Kayak- harus kayak Iya, dikasih pencerahan. Kayak gitu. ikut pengajian ceramah Iya, gitu loh ya. bener, Pak. Iya. Kalau dari Mbak Vindi gimana? Kayak apa ya, lebih sabar lagi, karena sabar kan juga mendatangkan kebaikan juga. Kalau dari Mbak Lala? Mungkin lebih bisa untuk menahan diri, kayak jangan ini kan nggak boleh gitu. Sulit. Iya, iya emang sulit ya Mbak. Diusahakan. Iya. Iya. Refleksnya tuh selalu berkata kasar. Oh iya iya. Efeknya itu jangan. Iya. Nah, kalau solusi dari saya ya mungkin gini, betul apa yang dikatakan teman-teman. Kalau dari Mbak Abda kan mungkin bisa mengikuti kayak pengajian, mendapatkan siraman rohani. Kalau dari Mbak Vindi itu lebih bisa menahan, bersabar. Kalau dari Mbak Lala ya tadi juga Misalnya. menjaga lisannya gitu. Kalau dari saya mungkin gini, Mbak Nanda bisa melakukan terapi zikir. Terapi zikir ini merupakan terapi atau sarana untuk selalu mengingat Allah. Zikir kan untuk mengingat Allah ya tujuannya. Nah, zikir itu kalimatnya ada banyak. Ada alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar gitu kan. Nah, Mbak Nanda bisa menggunakan kalimat astagfirullahaladzim. Misalkan Mbak Nanda mau berkata kotor, kalau dijawil temannya, dijahili gini ya, Mbak Nanda diusahakan langsung bilang astagfirullahaladzim. Kayak refleksnya itu dibiasakan, diganti dengan kata-kata, dengan kalimat zikir tadi, astagfirullahaladzim. Atau hal gitu dibiasakan dengan gini, sehabis sholat Mbak Nanda berzikir astagfirullahaladzim bisa dilakukan sebanyak 33 kali. Kalau misal keberatan ya 10 kali itu bisa. Pokok setiap saat lah ya dibiasakan lisannya itu untuk mengucap nama-nama Allah gitu ya. Gimana Mbak Nanda dan lainnya, apakah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah. Baiklah, mungkin dari kalian mau mengutarakan pendapatnya atau sedikit pelajaran yang dapat diambil dari konseling malam ini apa ya kira-kira? Dari Mbak Lala? Mungkin lebih menambah wawasan aja, kayak ternyata gini loh cara menjaga lisan nih. Dibiasakan dengan zikir, akhirnya terbiasa untuk mengucap kata-kata yang baik Ya. gitu. Kalau dari Mbak Vindi? Ya apa itu, bisa lebih menahan diri itu tadi, dan menerapkan zikir itu tadi. Kalau Mbak Abda? Kalau yang saya ambil dari hari ini tuh setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Jadi misalnya kayak gini dibicarakan dengan konseling dan teman-temannya, jadi kayak lebih plong aja gitu, Yeah. kayak ada wadahnya lah gitu. Ya, kalau dari Mbak Nanda Ya, kira-kira saya gimana? setuju dari semua pendapat teman-teman ya, lebih biar saya juga lebih sadar kalau berkata kasar itu tidak baik, Tidak baik, lebih ya. refleksikan itu Ucap pakai nama astagfirullah, Allah. ucap nama Allah, astagfirullahaladzim gitu. Ya, mungkin ini juga bisa diterapkan ke teman-teman semuanya ketika kalian itu mau marah-marah atau apa, misal tugas numpuk, PMS, atau ada teman yang nggak satset, nggak sesuai dengan kriteria atau keinginan kita, ya kita langsung bilang astagfirullahaladzim. Maka apa ya, menyebut nama Allah, mengingat nama-nama Allah yang baik gitu kan ya. Mbak Nanda juga jangan lupa ya. Nah, kira-kira sampai di sini bisa diakhiri teman-teman. Nah, bisa. Ya, baiklah. Cukup sekian ya untuk konseling kelompok untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.